Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi seperti yang udah kita tunggu-tunggu ya, akhirnya Neon Genesis Evangelion terbit bahasa Indonesianya gitu ya. Apakah manga ini benar-benar bagus? Kita mulai bahas aja seperti biasa dari covernya ya. Kalau covernya kalian lihat ya, ini standar seperti ini ya. Cuma yang spesialnya itu tulisannya sama ini, yang pattern ungunya ini, pattern ungu. Bajunya gini, itu bahannya itu seperti bahan licin gitu ya, bahan glossy gitu ya. Ini udah sering dipakai, contohnya seperti di komik Dr. Stone gitu ya. Gitu. Dan seperti yang kalian lihat ini dewasa ya, diterbitkan oleh Akasa. Gini covernya, bagian sampingnya seperti ini dan juga tetap ya ini kayak emboss gitu yang bahan-bahan mengkilap sama seperti di halaman depannya tadi. Kalau bagian belakangnya seperti ini ya, ini dihiraukan sajalah, nggak usah dihiraukan ini, karena ini ya gue dapat unit yang rada cacat, lumayan bete. Cuma seneng aja ini belakangnya ini polos ya gini ya, kayak gini nggak ada dengan tulisan rangkuman cerita yang mengganggu. Gue lebih seneng kayak gini, polos gitu, warna ungu gini ya. Itu bagian itu dan depannya gitu ya. Dan mungkin banyak kalian yang komplain ya, harganya ini mahal. Seperti yang kalian lihat, ini harganya adalah 110.000. Ya, iya, ini memang 110.000 mahal. Cuma kalian jangan marah-marah dulu, karena memang kalau masalah harga bisa gue bilang ini harganya oke, 110.000. Kenapa? Karena ukurannya itu besar. Jadi ukurannya itu sama seperti ukuran ini, Fate Strange Fate ya, dan Monster. Kalian bisa lihat ini ukurannya ya. Tuh, jadi ini itu jauh lebih besar dibanding ukuran standar. Gitu. Jadi nggak bisa dibandingin, wah komik biasa kan harganya 40.000, 45.000-an, ini kok 110. Karena ya waktu kemarin review Solanin gue lupa ngebahas tentang ini ya. Kalau kalian bandingin ini tuh sama Blue Lock, tuh kalian bisa lihat ya. Ini ukuran komik standar kan. Kalian bisa lihat ini ukurannya beda jauh gitu. Jadi ya memang kalau ditanya harga manga kok makin lama makin mahal, ya bener, memang bener. Cuma ini mahal 110.000 itu karena ada alasan, karena ukurannya besar gitu ya. Dan di dalamnya juga ada beberapa halaman berwarna, kalian bisa lihat tuh ya. Ini volume 1 tuh kayak gini, ada halaman berwarnanya gitu tuh. Lumayan sih, nggak banyak-banyak banget, tapi ya kalian bisa lihat tuh. Kertasnya memang letoy, tapi memang ini bukan letoy karena gagal kontrol kualitas, tapi memang mereka bikinnya ini memang versi letoy gitu. Soalnya kan yang Monster juga emang letoy gitu. Kalau mau kekar lebih mahal, dan ukuran segini gua akuin kalau ukuran segini kekar mungkin rada berat buat dibacanya gitu. Cuma kalau ini enak gitu ya. Jadi jangan anggap gua komplain masalah letoy aja gitu. Soalnya kalau letoy sesuai harga sih gue nggak bakal keberatan. Tuh ada halaman berwarna lagi di tengah-tengahnya kayak gini. Dan pas pergantian volumenya juga ada halaman berwarna. Gitu ya. Jadi ini 110 bisa gue bilang oke, harganya nggak menyimpang, dan kita juga dapat bonus ini nih. Ini gue yakin bukan bonus PO atau apa, karena ini ada di dalam bukunya gitu ya. Dan kalau nggak salah dari info yang gue dengar itu, di tiap volume kita bakal dapat bonus seperti ini gitu. Jadi nanti bakal ada 7 poster berbeda. Ini cukup keren sih, ini poster kecil, mini poster ini keren. Benar, ini bagus ya. Nih sebentar, gue kasih lihat. Nah, ini kerekam semuanya nggak di kamera. Nah ya, ini mini poster ya tuh. Nggak gede ya. Kalian bisa lihat kan ini ada sentimeter di cutting mat segede gini lah intinya. Gitu ya, ini keren sih. Kenapa gue bilang 7 poster? Karena manga Evangelion ini versi satuannya itu ada 14 volume ya. Dan ini itu adalah omnibus. Ini adalah 2 volume jadi 1. Jadi kan 14 bagi 2 itu sama dengan 7. Gitu ya. Jadi lagi-lagi gue bilang ya jangan terlalu liatin harganya. Waduh ini 110.000 mahal. Ingat ya, ini itu 2 volume. Dan ukurannya itu 2 kali lipat dibanding manga. Ya nggak 2 kali lipat sih, ini berapa sih? 150% lah, intinya lebih besar dibanding komik standar. Kalau kalian mau bilang komik mahal itu, yang gue bilang mahal itu Tokyo Ghoul. Nah, Tokyo Ghoul itu bener-bener mahal. Ukurannya kecil dan harganya bisa 55-60 ribu ya kalau nggak salah. Dan Death Note juga itu menurut gue mahal. Kalau ini menurut gue
mahal, tapi value-nya itu nggak mahal. Gue harap kalian mengerti lah ya. Nah, itu masalah harga dan cover deh. Sekarang kita bahas masalah gambar ya. Kalau masalah gambar, gue bilang ini nggak ada jeleknya ya. Ini mangganya ini hebat loh. Ini kualitas gambar itu sama seperti anime. Dan kalau lagi halaman berwarna seperti ini, kalian bisa lihat ya seperti ada kayak cat air gitu. Ini keren banget sih sobat tuh. Ini gambarnya itu bagus ya. Seperti anime. Cuma kalau kalian bilang, wah ini gambarnya bagus banget ya, gue nggak bisa bilang ini bagus banget, cuma bilang bagus aja gitu. Tuh ini kayak gambar tank baja gitu. Ini gambarnya itu gambar gaya tahun 90-an ya, tahun 2000-an lah, gambar-gambar gaya mecha gini tuh. Terus ini kayak adegan pertarungannya. Duh, ini keren sih ini gambarnya. Cuma emang lagi-lagi gue bandingin sama One Punch Man ya, kurang impact-nya gitu. Gue lebih seneng kalau gambar yang kayak gini dijadiin 2 halaman. Cuma ya ini juga udah cukup gede gitu, karena ini ukurannya gede komiknya. Gitu tuh. Kalau gambar karakternya sih nggak jelek, biasa aja gitu. Gitu ya. Sapongnya sama kayak anime lah. Ini bener-bener gue kan udah pernah nonton animenya walaupun nggak sampai tamat ya. Ini bener-bener serasa nonton animenya, bener-bener gambar kualitasnya sama. Kan kalau kayak misalnya Demon Slayer, gambar manganya, sorry, rada jelek, gambar animenya bagus. Begitu juga dengan Jujutsu Kaisen. Kalau enggak, kalau ini itu sama lah kualitas gambar manga sama animenya sama gitu. Cuma memang gue mesti bilang ada beberapa panel yang ya kurang jelas lah karena dijadiin manga tuh kayak gini tuh. Ini mesti kayak ceritanya kan ditendang. Tuh, bung. Ini gue pertama kali rada ngeliat ini lagi ngapain. Oh, lagi salto akhirnya. Tuh, ada kayak panelnya kurang jelas lah beberapa gambarnya. Cuma itu di mata gue aja. Cuma kalau masalah adegan pertarungan dan lain-lain, gambarnya menurut gue udah cukup bagus. Dan udah cukup bagus sih, bagus tuh kayak gini tuh. Emang ini bukan gambar bangunan yang detail gimana. Kalau kalian bandingin sama Gans, sama apa ya, jauh lah gambarnya. Cuma ini menurut gue udah sangat-sangat cukup ya buat gambar pemandangan kota gitu. Gambar gaya abstraknya itu khas tahun 90-80-an lah. Bisa dibilang kayak Akira gitu sih gambarnya. Gitu ya. Cuma ya memang kalau kayak gini panel-panel gini banyak yang kayak putih gitu, kayak males gitu ngegambarnya. Sorry aja gue bisa ngomong terang-terangan ya. Cuma overall gue bilang ini artnya oke. Gitu ya. Cuma ya itu ada banyak-banyak gambar penghibur di sini tuh, kayak ini artworknya gini bagus sih, gambar-gambar berwarnanya kayak gini tuh. Mantap sih ini. Gitu. Tuh. Ya. Gitu. Nah, sekarang gue mau bahas masalah sensor. Di manga ini volume 1 ini ya, memang ada gambar yang disensor dan gue cuma nemuin 1 sih kasarnya ya. Ini gue tahu sensor, kenapa? Karena ini sangat-sangat kasar sensornya. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, ini tuh lagi mandi ceritanya, ini putih kasar. Ini sensornya ini menurut gue ini kasar banget. Soalnya jujur gue belum pernah baca manga aslinya. Jadi kalau ketika gue lihat gambar dan gue nyadar gambar tersebut aneh, maka langsung gue bandingin. Jadi yang gue temukan keanehan di gambar adalah cuma ini doang. Kalau gambar aslinya, sorry, ini ada belahan bagian pantatnya. Sorry aja gitu ya, gue ngomongnya. Aduh gimana bahasanya? Gue perlu tahu bahasa halus kayaknya. Ada belahannya gitu kalau di manga aslinya. Ini sebenarnya mereka bisa sensor dengan guratan air lebih halus sih. Ini kayaknya bisa gue bilang ini sensornya rada males. Itu doang sih. Ini ya begitu, itu doang sih kekesalan gue gitu. Ya bukan kasarnya, bukan berat. Lagi-lagi gue tegasin ya, bukan karena gue mau lihat belahannya atau apa, tapi ya karena emang kerasa kasar sensornya gitu. Mendingan harusnya pakai uap, ada gimana siluetnya di bagian belahannya jadi ketutup gitu ya, kakinya gimana lah. Cuma ini kalau ini terlalu kasar menurut gua. Gitu ya. Sisanya yang lain sih menurut gua nggak ada yang aneh-aneh di sensor lagi ya. Kecuali kalau gua kelewat ya. Cuma yang gua sadar cuma itu doang satu. Dan ini juga tuh kayak adegan gininya keren sih. Gambar ini satu panel ini keren gitu ya. Jadi begitu mengenai art dan sensor gitu. Sekarang kalau ceritanya gimana? Ceritanya itu jadi ini kalian udah dapat prolognya bagus banget di awal deh ya. Jadi pada tahun 2000 Masehi ada meteor jatuh di Antartika. Nah, sesudah itu intinya ya manusia populasinya berkurang setengah, udah kayak mau kiamat lah. Terus setelah 15 tahun dunia udah mau pulih, tiba-tiba
mereka diserang sama satu makhluk, disebutnya itu angel gitu. Jadi ini cerita kayak dunia mau kiamat lah intinya gitu kalau kalian belum tahu gitu ya. Ceritanya ini jadi cerita manga dunia mau kiamat, dan nanti bakal ada 3 pilot robot ya. Robot tersebut namanya itu Evangelion. Nah, gitu. Nah, manga ini itu akan menceritakan kisah tentang 3 anak tersebut. Gitu ya. Jadi, gimana ya? Gue mesti jujur ya. Tapi ini bakal membuat kalian mungkin gak suka sama review ini, terutama buat kalian yang fan-nya Evangelion. Gue udah sering banget ngedenger Evangelion ya. Wah, bagus banget, bagus banget. Dan jujur, gue itu udah nonton animenya, tapi belum sampai tamat. Lah, kenapa belum sampai tamat, kan? Karena gue nggak bisa ngelanjutin sampai tamat. Jujur, kalau gue mau akuin ya, menurut gue cerita Evangelion ini, aduh sorry banget ya, rada membosankan. Bukan jelek ya. Semuanya itu bilang Evangelion itu nanti bagusnya itu di episode akhir-akhir. Jadi udah sepertiga bagian akhir baru nanti terungkap gitu misteri-misterinya apa. Kayak apa itu angel sebenarnya, terus kenapa anak ini, pokoknya ini dijelasin nanti di bagian akhirnya. Dan jujur, gue itu nggak terlalu suka nonton anime, maka dari itu gue sangat menunggu manga ini gitu ya. Cuma ya kalau dari volume 1 doang, ini yang dari review ini, gue bisa bilang ya ceritanya biasa aja di volume 1 dan 2 ini. Jadi ceritanya ya nggak jelek, tapi ya biasa aja. Jadi gue bingung kadang-kadang kenapa orang selalu mengagung-agungkan manga atau anime ini gitu. Ya gue nggak bilang ini jelek, cuma menurut gue development-nya itu lambat banget gitu ya. Dan ya jujur, gue itu ke bawah hype gitu. Ke bawah hype-nya gimana? Gue pengen menyaksikan di bagian akhirnya itu, kenapa sih manga ini katanya dibilangnya bagus banget. Itu adanya itu di bagian akhirnya gitu. Kalau kalian baca volume 1 sama 2-nya ceritanya cerita tentang anak SMA aja gitu. Dan bisa dibilang malahan rada menjengkelkan gue ngelihat karakter utamanya ini. Jadi karakter utamanya ini ya cengeng, suka nangis, dan kasarnya memang ada banyak latar belakang yang masih jadi misteri gitu. Kenapa babehnya ninggalin dia, terus kenapa babehnya tahu bahwa si anak ini bakal kompatibel sama si Evangelion gitu. Karena nggak semua orang bisa ngendarain robot Evangelion itu gitu. Gitu ya, itu masih jadi misteri gitu. Dan jujur gue nonton animenya itu sampai episode 14, gue masih belum ketemu gregetnya, dan gue bahkan ada sampai beberapa episode gue ketiduran. Gitu ya. Lagi-lagi gue nggak bilang ini jelek ya, cuma buat gue biasa banget gitu ya. Yang bikin gue ngelanjutin ini adalah karena gue pengen tahu benerkah nanti bagian akhirnya bakal jadi rame banget gitu. Dan jujur gue nggak bisa ngelakuin itu ketika nonton anime, soalnya gue itu lebih orang yang lebih cenderung baca manga dibanding nonton anime gitu ya. Jadi ya walaupun kesan gue ini kasarnya volume 1 ini volume 1-nya ini kurang wah banget, nggak jelek ya, cuma biasa gitu ya. Tapi gue bakal tetap lanjutin koleksi ini gitu. Gue penasaran banget apa sih yang akan terjadi sampai volume terakhirnya, sampai manga ini itu bisa heboh. Koreksi, bukan manga ya, tapi animenya itu bisa heboh banget, dibilang anime terbaik, bla bla bla, topiknya gimana. Ya gue pengen tahu aja, makanya itu bakal gue lanjutin gitu. Dan karena ya emang nggak jelek gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Ya kesimpulannya ini menurut gue adalah manga yang harus dikoleksi sama kalian yang penggemar Evangelion ya. Karena ya jujur kualitas cetakan Indonesianya ini bagus ya, cuma yang mengganggu ya cuma tadi sensornya gitu ya. Sedikit mengganggu lah kasarnya gitu ya. Kalau kalian mau yang nggak disensor sama sekali ya jangan beli yang versi ini. Gue nggak tahu kedepannya bakal ada adegan yang parah atau gimana. Cuma sampai episode 14 sih nggak ada yang aneh-aneh ya. Gue nggak tahu nanti kalau ke belakangnya bakal ada yang aneh-aneh atau gimana. Ya jadi ya menurut gua nih ya, gua menilai ini dari volume 1 dan 2-nya ya. Ketika nanti manga ini udah gua baca sampai tamat, gua bakal bikin review terpisahnya. Atau nggak mungkin gua ada waktu lebih, gua nonton animenya dan gua menyadari ada yang sesuatu yang bagus di akhir itu, nanti gua bakal bikin review tambahan lagi ke depannya gitu. Cuma ya untuk saat ini ya, gua adalah
perhatiin baik-baik ya kata-kata gue. Gue adalah orang yang nggak tahu akhir dari cerita Evangelion ini. Jadi gue ini ceritanya adalah kayak pembaca baru lah, baru baca manga Evangelion ini gitu. Dan dari volume 1 dan 2-nya ini, bisa gue bilang ceritanya biasa aja. Gambarnya oke, ceritanya bisa gue kasih. Awalnya ini ya, ceritanya volume 1 dan 2 ini gue kasih 7,5 lah. Biasa. Gitu ya. Kalau gambar ya 7,5 sampai 8. Gitu. Jadi, ya jujur kalau kalian tanya, kalian rekomendasikan nggak manga ini? Jujur, gua nggak bisa rekomendasiin. Bukan karena jelek, karena ya mengingat harga manga ini memang cukup mahal di kantong orang Indonesia. Gitu. Dan gua belum tahu akhirnya pastinya bagaimana tentang manga ini. Jadi jangan salah paham ya, please ya. Ini gua ragu sih pas bikin review video ini gitu. Cuma ya itulah pendapat gua ya, masih B aja menurut gua. Gitu ya, gue nggak mau bohongin kalian ya. Kalau kalian ada yang suka sama Evangelion ini, kalian bisa tinggalin komen, kasih tahu gue kenapa manga ini bagus kan, apakah benar gitu pas akhirnya benar-benar jadi bagus. Tapi jangan spoiler juga, cuma ya jelasin aja gitu, kasih tahu gue bener kan ini manga memang awalnya rambat cuma akhirnya nanti jadi bagus. Kasih tahu aja dengan komentar-komentar seperti itu gitu. Cuma ya itulah yang gue dengar dari semua orang gitu, memang developmentnya lama gitu ya. Ya begitu aja review kali ini, semoga ini membantu kalian. Like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya.